Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerahnya kita boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam yang boleh kami lewati, dan oleh anugerah Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami mulai hari ini, kami datang kepada Tuhan, kami memohon pimpinan Tuhan. Berkatilah kiranya perenungan firman-Mu pagi hari ini. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini kembali saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh pasal 10. Saya mengajak kita untuk berfokus di dalam ayat yang ke-13 dan 14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, perikop yang kita baca hari ini, kalau kita baca di dalam pasal 10 mulai ayat 1 adalah mengenai akhir kehidupan Saul, bagaimana ia mati. Nah, perjalanan hidup Saul dimulai ketika ia dipilih melalui hasil undian untuk menjadi raja Israel. Ia adalah raja pertama. Nah, saudara, di awal pemerintahannya, ketika ia memulai pemerintahan, ia berperang melawan bangsa Filistin. Dalam anugerah Tuhan, ia boleh memenangkan peperangan itu. Dan di dalam kisah hidupnya selanjutnya, kita melihat bagaimana ketidaksabarannya saat posisi Saul dan bangsa Israel terdesak, sehingga ia mengambil alih tugas seorang nabi Samuel untuk mempersembahkan korban. Seharusnya ia harus belajar tetap sabar. Dan kita kembali melihat lagi dalam ketidaksabarannya ketika ia meminta petunjuk kepada seorang wanita di Endor, yaitu seorang perempuan pemanggil arwah. Di sana pun ia kembali meminta petunjuk Tuhan. Nah, di sini kita melihat ya dalam ayat yang kita baca tadi, dua kali kata dalam ayat 13 dan 14, kata petunjuk Tuhan. Jadi hal yang sangat mendasar dalam hidup Saul adalah ketika ia tidak lagi meminta petunjuk Tuhan, namun ia bertindak sendiri menurut kemauan dan keinginan hatinya. Ketika saat itu mereka sedang ada di Michmas, mendekati di Gilgal, dan posisi Saul beserta Israel terdesak, di sana ia mengambil alih tugas daripada Nabi Samuel. Kemudian setelah itu ia meminta petunjuk kepada perempuan pemanggil arwah di Endor. Hal ini semua menyatakan kepada kita siapa Saul. Di dalam kondisi-kondisi tertentu ketika ia terdesak, ia mengambil jalan pintas. Ia tidak lagi memegang teguh akan firman Tuhan. Ia tidak lagi sabar meminta petunjuk pimpinan daripada Tuhan, namun ia mengambil alih. Dalam arti ia tidak memberikan hidupnya sepenuhnya dikendalikan, dipimpin oleh Tuhan. Namun di dalam kondisi-kondisi tertentu, ketika ia menghadapi jalan buntu, ketika ia sangat-sangat terdesak, maka ia mengambil alih yang seharusnya berserah kepada Tuhan. Namun ia mengambil alih dengan cara bertindak sendiri, tanpa menunggu dan mencari petunjuk daripada Tuhan. Nah, saudara, bagaimana akhir hidup Saul? Sangat tragis. Tragis sekali. Ia membunuh dirinya sendiri di atas pedang, dan anak-anaknya tiga-tiganya meninggal dunia di dalam peperangan. Kita melihat bagaimana sepanjang kehidupannya setelah Daud menjadi raja, penuh dengan rasa cemburu yang besar. Tidak ada damai sejahtera. Ia selalu mengejar Daud. Kenapa? Ada rasa kebencian, iri, dengki kepada Daud. Dan akhir hidupnya kita melihat
bagaimana Tuhan mengizinkan dia mati dengan cara yang mengenaskan. Saudara, mari kita belajar dari kehidupan Saul. Ketika kita berada dalam keadaan terjepit, terdesak, buntu, kepepet, atau mungkin beban hidup kita terlalu berat, kita bingung, kita panik. Pertanyaannya, apakah kita masih tetap berpegang teguh pada firman Tuhan dan tidak mencari jalan pintas, dan tetap bersabar menanti petunjuk Tuhan dan tidak mengambil alih jalan hidup kita sesuai dengan keinginan kehendak diri kita? Saudara, banyak orang yang mengaku diri Kristen, tetapi sesungguhnya mereka masih belum sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Masih mempercayai petunjuk-petunjuk orang-orang pintar, para peramal, ketika mereka terdesak, ketika hidup apes, ketika menjalani jalan buntu. Mereka tidak mencari Tuhan, tetapi mencoba mencari ramalan-ramalan, petunjuk-petunjuk, doa orang-orang pintar supaya berhasil. Ini adalah hal yang sangat ditentang oleh Tuhan dan sangat dibenci oleh Tuhan. Saul meminta kepada perempuan itu, meminta petunjuk. Dan ini adalah hal yang sangat fatal bagi Saul. Saudara, hidup kita dalam dunia ini penuh dengan misteri. Dengan petunjuk apa kita menjalaninya? Ya, firman Tuhan. Kita harus mencari Tuhan setiap hari. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita menjalani hidup ini. Tapi mari kita belajar dari kehidupan Saul dengan menjalani hidup ini setiap hari, dengan mencari Tuhan, dengan berdasarkan petunjuk firman Tuhan, sehingga hari lepas hari kita boleh jalani bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa di surga, terima kasih buat perenungan ini. Ajar kami untuk tetap berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan, petunjuk Tuhan, dan jangan biarkan kami mencari jalan pintas di dalam situasi kondisi apapun. Tetapi teguhkan iman kami, keyakinan kami untuk terus bersandar dan hanya memegang teguh akan firman Tuhan. Bapa, berkati kami sepanjang hari ini dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.